Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Resort Cimahi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan diperdengarkan kepada kami. Bukalah telinga dan hati kami, agar firman-Mu boleh masuk dan berkuasa di dalam diri kami. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar istilah air susu dibalas air tuba. Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang berbuat baik, tapi orang yang menerima kebaikan tersebut justru membalas dengan yang tidak baik. Coba kita bayangkan, ada seorang pekerja kantoran yang setiap hari kerjaannya selalu menumpuk, lalu dilimpahkan ke rekan kerjanya. Tapi setelah dibantu berkali-kali, si pekerja ini bukannya bekerja makin baik, tapi malah makin santai, makin tidak bertanggung jawab. Nah, di titik ini biasanya muncul pikiran di orang yang berbuat baik, ngapain sih saya capek-capek berbuat baik ke dia, toh dia nggak berubah juga. Bapak Ibu, jemaat di Tesalonika waktu itu juga mengalami situasi yang serupa. Ada anggota jemaat yang hidupnya tidak teratur, tidak mau bekerja, hanya sibuk ikut campur dengan urusan orang lain. Padahal jemaat yang lain capek-capek bekerja keras dan berbagi. Dan di tengah situasi yang melelahkan itulah Paulus menulis, yaitu yang menjadi nas kita hari ini, diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikian firman Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, lelah berbuat baik itu manusiawi, tapi jangan berhenti. Bapak Ibu, Paulus tidak menegur jemaat Tesalonika karena mereka merasa lelah, tetapi dia mengingatkan mereka supaya mereka jangan berhenti di tengah kelelahan itu. Jadi kalau ada dari kita sekarang yang merasa sedang lelah, entah itu lelah merawat keluarga yang sakit, lelah melakukan yang baik tapi tidak pernah dihargai, atau lelah berbuat baik ke orang yang tidak mau berubah, kita tidak salah ketika kita merasa lelah. Tapi itu akan menjadi salah ketika kita berhenti berbuat baik sama sekali. Lalu yang kedua, berbuat baik itu tidak dinilai dari respon orang lain. Ini yang sering salah dan kita lupakan. Kita sering ukur worth it atau tidaknya suatu kebaikan berdasarkan reaksi dari orang yang kita bantu. Kalau dia berterima kasih, kita senang. Tapi kalau dia cuek atau malah memanfaatkan kita jadi berhenti berbuat baik. Tapi ayat hari ini mengingatkan kita bahwa berbuat baik itu tentang ketaatan kita kepada Tuhan, bukan tentang hasil yang kita lihat. Karena Tuhan yang melihat kebaikan kita itu, bukan cuma orang yang kita bantu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin kita pernah atau sedang merasakan ada perbuatan baik yang kita lakukan, tapi melelahkan sekali sampai kita rasanya mau berhenti saja. Entah karena capek, tidak dihargai, atau karena rasanya sia-sia. Ingat, jangan biarkan kelelahan itu mengubah hati kita menjadi pahit dan kemudian kita berhenti berbuat baik. Kita lihat sekeliling kita. Mungkin ada orang yang butuh dukungan doa, butuh dukungan materi, tenaga. Lakukanlah yang terbaik. Ingat, Tuhan melihat setiap hal kecil yang kita lakukan, walau orang lain mungkin tidak melihatnya. Dan ingat, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, mungkin kami pernah merasakan bahwasannya kami lelah berbuat baik karena tanggapan dari orang-orang sekitar kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi hari ini kami diingatkan dan dikuatkan bahwa yang Tuhan mau dari kami adalah tidak jemu-jemu berbuat baik. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk selalu melakukan yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan.
Tuhan, begitu juga dengan setiap aktivitas kami satu hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan adalah yang baik di mata Tuhan. Dan Engkau selalu melindungi, menyertai kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami ke hadapan-Mu. Amin.